Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Waalaikumsalam dimanapun warahmatullahi Anda wabarakatuh. berada. Pada kesempatan sore hari ini, saya coba untuk berbagi pengalaman belajar ya, seperti itu kira-kira, tentang tarot inspiratif. Ya. Kenapa saya kasih sifat inspiratif? Karena memang tujuannya adalah untuk menggali makna dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang kita gali itu kehidupan kita sendiri, bukan orang lain. Adapun nanti ketika kita membantu orang lain itu dalam rangka kita menemani beliau untuk mencari atau mendapatkan makna dari simbol-simbol yang ditampilkan oleh kartu tarot yang muncul ketika ditebar ya. Jadi prinsipnya kalau Pak Fahri bilang itu sinkronisitas, gitu ya. Bukan acak, tapi sinkronisitas. Baik teman-teman semua, saya mau coba masuk dari pengalaman pribadi ya, biar teman-teman ikut merasakan spiritnya gitu. Jadi dari mana asal muasalnya saya belajar intens ini sebetulnya belum ada seminggu persis kalau nggak salah. Jadi Selasa 2 minggu ya. Saya buka layar dulu ya buat bisa coret-coret nih. Saya buka dulu layarnya. Suara bisa diterima jelas ya teman-teman? Bisa, Mas. Siap, jelas. Oke. Ini saya mau share layar dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, apapun itu, jangan lupa untuk berdoa. Ya. Minimal, bagi teman-teman yang beragama Islam tentunya, tidak lupa mengucapkan basmalah. Ya. Nah, kajian tentang basmalah, di mana titik ba itu dibedah, Pak Ahmad Tohafaz itu punya bukunya, itu dahsyat sekali itu. Tapi kita tidak membahas itu ya kali ini. Kita membahas tentang pengalaman dulu, ya, sebelum masuk lebih dalam. Pengalaman dengan tarot. Dari dulu, saya termasuk orang yang sangat hati-hati tentang tarot ini. Meskipun teman-teman pengembangan diri, teman belajar saya ada yang belajar tarot, tapi saya cenderung membatasi diri terhadap tarot ini. Karena dalam persepsi saya, pendapat subjektif saya, tarot itu dekat dengan kemusyrikan. Tarot itu dekat dengan nujum, dekat dengan meramal gitu ya. Dan itu semua bertentangan dengan keyakinan saya. Sampai pada satu peristiwa di mana saya tertarik untuk membaca buku yang dibeli oleh istri saya. Istri saya lulusan psikologi Undip. Dia kebetulan beli bukunya Pak Fahri ini, saya baca dan tidak paham. Tapi saya punya alasan yang yang mendorong saya untuk coba menggali ada apa sih sebetulnya tarot ini gitu. Nah, pada suatu ketika ada kawan ya, Mbak Mariana Lo itu dari Padang, kebetulan pas ada di Semarang, saya coba berdiskusi ya, face to face dengan beliau tentang tarot ceritanya gitu. Nah, pulang dari sini saya terinspirasi. Ternyata tarot bisa digunakan untuk self healing. Keperluan saya self healing. Ini ceritanya gitu. Nah, sejak saat itu, alhamdulillah,
seringkali saya mendapatkan inspirasi dari mendampingi teman-teman yang bermain tarot dengan saya gitu ya. Ya tim kerja saya, keluarga gitu. Sehingga saya semakin asik lah gitu ya. Semakin asik sebagai hiburan. Jadi ceritanya gini, hiburan tapi berfaedah. Ini ya. Kira-kira seperti itu perjalanan singkatnya. Oke. Sekarang kita dudukkan tarot inspiratif ini. Jadi ruang lingkupnya perlu kita kerucutkan, perlu kita beri konteks, sehingga konten yang keluar dari permainan tarot ini tidak keluar dari konteks yang sudah kita bangun, konsep yang sudah kita tetapkan batasannya. Makanya saya kasih nama aja tarot inspiratif. Nah, saya sempat searching juga ya, ternyata nampaknya belum ada gitu tarot inspiratif ini. Karena tarot ini kan satu keterampilan, satu keilmuan yang sudah mapan lah ya. Udah lama juga, udah tua lah. Cuman saya mengambil sisi inspirasinya. Jadi kita kurung di sini. Nah, teman-teman perlu saya ceritakan juga background saya sebelum bermain tarot ini ya. Sebelum tarot ini, sekitar bulan Mei 2020, saya ketemu sama Pak Toha. Ketemu Pak Toha, saya diajari POSM untuk mengasah intuisi. Intuisi ini teman-teman ada dua hal, yang alami dan buatan. Dan alhamdulillah dengan beliau, dengan tim PPMD, Pusat Pengembangan Matematika Detik, bekerja sama dengan Agdi Ibadur Rahman. Kebetulan kita ada satu tempat belajar, satu komunitas, satu wadah belajar, namanya Agdi. Namanya Agdi. Akademi Kesadaran Diri Indonesia Ibadur Rahman. Gitu ya. Cikal bakalnya Agdi ini dari mana? Dari komunitas PCI yang diasuh oleh Bang Aswan. Beberapa teman yang belajar di PCI ini punya kebutuhan untuk berdiskusi. Kita ada grup belajar ya, forum belajar, lingkar diskusi gitulah. Nah, beberapa teman tergabung di Agdi. Di antara yang kita pelajari, ya, kita belajar saat ini pun saya masih sebagai kandidat psikoanalis. Kandidat psikoanalis. Itu mazhabnya Freud ya. Kemudian kita masih berjalan ini kuliah logika filsafat. Dan saat ini saya bersama Mbak Tantri ini, teman saya, Mas Jody juga, ngambil kuliah magister di psikologi. Magister psikologi. Nih. Dan bersama-sama Pak Toha, kami mengembangkan TOSM. Apa ini TOSM? Test of Second Mathematics. Fungsinya adalah mendiagnosis kecepatan berpikir kita, atau lebih tepatnya mendiagnosis apakah kita termasuk gagap hitung atau tidak. Nanti teman-teman bisa simulasi ya. Sehingga ada kuda-kuda untuk bermain tarot. Tarot inspiratif ini. Jadi tarot inspiratif ini ada latar belakangnya, sehingga dengan mempelajari latar belakang ini, teman-teman bisa lebih nyambung lah. Gitu ya, kira-kira ya. Jadi kita berangkatnya bukan dari perdukunan, percenayangan bukan, tapi dari lingkar belajar gitu.
Nah, dari TOSEM ini rupanya saya ada mengalami semacam apa ya? Terbuka keinginan saya untuk ceritanya kan TOSEM ini kan mengasah intuisi, kreativitas, inovasi. Nah, saat pandemi ini bagaimana kita mempraktekannya kan gitu. Nah, saya punya ada kawan ya, kebetulan saya terinspirasi dari perjalanan hidup beliau, dan kebetulan beliau juga tarot reader profesional. Kalau beliau emang dukun lah, dia bilangnya dukun gitu. Cuman sebetulnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, dari obrolan dengan beliau itu saya ikut tergugah juga, ternyata nyetrum gitu ya. Ada spirit yang bisa kita pelajari dari tarot ini. Akhirnya saya mendapatkan wilayah atau tempat untuk mempraktekkan intuisi ini. Tarotlah ladangnya, tarotlah fieldnya. Field. Nah, di sisi lain, ini yang menarik juga, saya punya kebutuhan untuk membantu beberapa teman menyaksikan event kehidupan yang perlu dirapikan lah, mudahnya gitu. Kita ada konsep belajar namanya psycho-consciousness. Ini Mas Wahyudin Kosal ya, teman di PCI juga. Ya. Nah, kita sedikit cerita, nyebrang sedikit ke psycho-consciousness ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Lanjut, yeah. Psycho-consciousness ini ya adalah satu pendekatan self-healing yang konsepnya adalah dia ada namanya locus. Saya gambarkan. Sebentar ya kakak. Ini kebetulan kok warnanya 5 dan pas sekali ya teman-teman ya. Ini locus atau stasiun jiwa, gitu ya, stasiun jiwa. Ketika lokus-lokus ini, informasi yang masuk, jadi ceritanya mudahnya gini ya, ini input, di sini diproses, apa sayang? Yang lama gimana? Soalnya kakak itu mau nge-WhatsApp Om Tom. Oh iya, sebentar ya kakak. Boleh, nanti ayah kasih tunjuknya. Dan Oke. sekarang aja. Pinjam HP-nya bunda tuh. Oke. Diproses, kemudian keluarlah, ya kakak. Ini anak saya lagi kepo. Output. Nah, betapapun kehidupan kita di masa lalu, itu akan menjadi data yang diproses. Ketika proses ini jalurnya benar, sesuai seperti ini ya, teman-teman. Nah, itu akan menghasilkan output yang positif, atau bangkitnya huduri kita. Atau apa ya, kalau saya istilahkan itu, kita akan betul-betul bisa menjadi khalifatullah fil ard. Itulah gitu, kira-kira. Khalifah fil ardi. Atau dalam bahasa akdinya, dia menjadi ibadur rahman. Jadi nyambung, ibadur rahman atau akdi itu punya tagline-nya seperti itu. Seperti ini. Tagline-nya, jalan salik menuju penyaksian diri. Rupanya tema penyaksian diri ini tema sentral juga di psycho-consciousness. Nah, ketika putarannya seperti ini, teman-teman, semakin hari semakin kita menjadi ibadur rahman. Kita bisa adil, di mana keadilan adalah kita dapat memposisikan diri kita sebagaimana mestinya. Dan satu kenikmatan besar ketika kita bisa memposisikan diri sebagai Abdullah. Nah, itulah kira-kira ya. Nah, di sini saya menemukan kesulitan teman-teman itu
ketika proses mendefinisikan atau menunjuk satu event itu agak rumit karena kehidupan kita itu kan ini akan terjadi perang persepsi di sini ya. Perang persepsi gitu. Nah, dengan tarot ini alhamdulillah saya terbantu gitu. Dengan media tarot ini saya mendapatkan satu titik permasalahan yang bisa dijadikan ide, input untuk diproses sehingga pengalaman subjektif saya ya, itu tidak berlama-lama di pencarian data. Seperti inilah kira-kira. Ya, kita kembali ke awal ya. Itu sedikit tentang psycho-consciousness. Jadi tarot ini sebetulnya untuk membantu sana-sini ya. Melayani psycho-consciousness dan melayani TOSM juga untuk pengembangan asa intuisinya. Disinilah saya merasa nyaman. Jadi tarot di sini perlu kita scoop, perlu kita batasi hanya sebagai pengenalan diri untuk menuju penyaksian diri yang lebih sempurna kan gitu kan. Jadi jiwa kita itu kan terus berevolusi ceritanya gitu. Dan pola ini pernah diperkenalkan oleh Bang Asfar dulu di awal-awal saya belajar. Medianya adalah foto. Dari foto coba digali pengalaman batin yang tersimpan. Nah, kalau foto itu kan terbatas gambarnya, cuman hitam putih dan cenderung boseni. Nah, dengan media tarot yang warna-warni ini lebih hidup gitu. Jadi dia luar biasa. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, tarot ini kalau tidak dibatasi, ini anggaplah seperti hutan ya. Hutan yang punya ekosistemnya sendiri. Nah, ketika kita tidak membatasi tarot ini, kita akhirnya masuk ke dalam hutan ini. Nah, ini yang saya pribadi tidak ke sana arahnya, tapi sebagai bahan refleksi untuk menuju ke stase selanjutnya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Sekarang kita close ya, mudah-mudahan teman-teman udah ada gambaran sedikit ya, paling tidak ya. Sudah ada gambaran sedikit. Oke, boleh kita diskusi sebelum nanti Mbak Tantri bukakan arkana mayornya. Ada yang mau tanya mungkin? Ketika tarot itu berarti bisa diketahui masa lalunya yang mau ditarot gitu atau gimana, Mas? Ya, tujuannya seperti itu. Jadi gini, tujuannya adalah, ini kaitannya dengan pribadi diri sendiri ya. Ketika saya bermain tarot itu, saya ingin melihat kondisi sisi apa. Misalnya sisi finansial, misalnya sisi kreativitas, atau sisi hubungan kita dengan klien, atau dengan keluarga, atau dengan anak. Jadi yang kita baca adalah pengalaman kita sendiri. Nah, ini butuh pengalaman memang. Itulah kenapa teman seperjalanan itu penting. Makanya kita bikin tagline juga ini, teman seperjalanan. Teman-teman yang baru mengenal istilah psycho-consciousness, nanti bisa belajar dari sini ya. Ini sudah saya siapkan bahan materinya, ada di sini. Ini tempat belajar kita ya teman-teman. Learning, sadar memilih. Nah ini penuh makna juga. Sadar memilih itu stasiun pertama pertumbuhan. Ya, kalau kita ukur LOC-nya, sadar memilih itu ada di Courage. Log 200. Di sini sudah tersedia beberapa pelajaran. Ini ada psikologi Islam bersama Dr. Bagus. Insya Allah nanti malam jam 19.15, jam 7.15. Ini sesi terakhir di tahun ini ya. Teman-teman bisa ikut, nanti ketemu Dr. Bagus. Ini yang sedang berlangsung, kuliah logika filsafat, yang mau saya tekankan, nah ini dia. Nanti teman-teman bisa ikut ini, course Psycho-Consciousness. Untuk, bekal
self healing. Kalau self healing. Mas Adi, halo? Ya, silakan Pak Wahyu. Iya, mau nanya dong. Jadi kartu tarot itu ada berapa sih jumlahnya Ya, total? oke. Kartu tarot yang kita pakai ini ada 78. Oke, kita masuk ke tarotnya ya. Ini Jadi gambar. maksudnya kalau kita mau nyebar itu, berarti kan secara logika 1/78 itu pasti keluar kan ya? Pasti keluar. Nah, maksud saya adalah bagaimana kita mengkorelasikan 1 dari 78 itu menjadi apa namanya ya, hal yang inputan yang perlu kita sadari sehingga dia tidak muter-muter pencarian jati diri kita itu gimana cara logikanya gimana tuh? Oke, ya. Menarik. Ada satu, ini masuk ke fisika kuantum ya, di mana pengamat itu punya peran terhadap output. Atau kalau Bang Sar bilang itu, niat dan intensi kita itu mempengaruhi medan kesadaran. Dan kita memahami, ya ini, saya mau gambarin dulu ininya ya. Ini basic asasnya. Ini asasnya ini. Ada dua model, apa namanya, model paradigma. Material dan sains. Kok material dan sains? Material dan spiritual, maaf. Iya, ini traktor ya maksudnya ya? Ya, betul. Traktor pattern. Betul sekali. Nah, di sini ada prinsip namanya keterhubungan. Nah, prinsip keterhubungan ini untuk mensinkronisasikan dari 78 kartu ini nanti mana yang relevan. Jadi di sini titik kritisnya adalah pada niat kita. Niat dan intensi. Nah, gitu. Kita mau apa nih? Sehingga ketika kita memilih nanti, kita bisa pusatkan di pilihan itu. Apapun yang keluar. Nah, kartu tarot yang 78 ini kan sebetulnya perjalanan manusia dari lahir sampai mati. Kira-kira gitu. Nah, niat dan intention kita ini penting sekali. Jadi, sebelum bermain memang saya selalu menyarankan untuk berdoa dulu. Meminta kejernihan hati, meminta kejernihan pikiran, sehingga ketika memilih kartu mana yang keluar dari tebaran itu, harapan kita bisa relevan paling tidak itu mencerminkan dominannya kita saat itu. Gitu Pak Wahyu. Kira-kira ini nggak ya? Nyambung nggak? Ya, masuk akal sih kalau dihubungkan dengan fisika kuantum jadi masuk akal. Kalau yang linear itu jadi nggak masuk akal. Ya, betul. Nah, saya jelaskan dulu ya. Kartu tarot ini ada 78. 22-nya mayor. Sisanya 56-nya minor. Nah, mayor ini yang disebut oleh Jung, Carl Gustav Jung, sebagai arketip. Arketip. Oke, kita coba main sebentar ya. Main sebentar nih. Mbak Tantri, siap Mbak Tantri? Ya, siap. Oke, nanti akan dibantu Mbak Tantri. Insya Allah nanti sekaligus dibacakan juga yang Mbak Tantri ya. Enggak, Ustaz tadi aja aku ngambil kartunya. Oke, terima kasih. Ya, enggak apa-apa. Nanti kita saling mengisikan. Ceritanya kan ini sebagai hiburan ya teman-teman ya. Hiburan yang berfaedah. Oke, teman-teman mau mengetahui atau apa ya? Siapa yang mau menjadi relawan nih? Untuk kita bedah. Ada yang mau nggak nih? Ada yang tertarik nggak? Dulu nih. Saya nyoba, Mas. Saya nyoba. Oke, nggak apa-apa. Kita simultan aja ya. Simultan aja, boleh nggak apa-apa.
Siapa dulu tadi? Apa ya? Monggo, Pak. Saya. Pak, iya. Pak Sugiharto kah? Enggak, yang sebelumnya. Yang lebih tua dulu aja lah. Oh iya. Merasa muda nih. Boleh, Ya udah boleh. saya aja udah. Oke. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Kita tebar, gini ya, karena ini kan kita online, jadi pakai nomor aja, boleh pakai nomor ya, pilih nomor berapa? Nomor 1 sampai 76. Atau gimana? Nomor 1 sampai 22 ya Mbak Tantri ya? Oh, 122. Arcana Mayor. Ini kita pakai Arcana Mayor. Arcana Mayor itu terkait dengan kesadaran kolektif. Nah, jadi kita menggambarkan gambaran umum dulu tentang kita sendiri. Oke. Mana tak gantos kabel. Oke, Nomor 17. 17. Oke, Mbak Tantri, nomor 17 sama Mbak Tantri. Saya nggak hafal nih. Nomor 17. Kok nggak keluar ya? Bintang. Bintang. Bintang, oke. Bisa difotoin mungkin? Oke. Difotoin? Memang cuma nomor tok ya, nggak ada gambarnya Mas Adi. Ada gambarnya, itu bintang tuh. Mbak Tantri gini, coba difoto di WhatsApp-ku, nanti dikirim ke WhatsApp-ku toh, nanti coba tak share screen. Siap-siap. Oh. Tadi Pak Wahyu ya? Iya. Oke, sambil nunggu Mbak Tantri. Satu-satu aja deh, biar fokus ya. Tahu ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa belajar sendiri kok. Nggak sulit. Ada berapa jenis kartu, Mas? Kalau kartu tarotnya aku banyak ya, jenis-jenisnya. Cuma yang kita pakai ini yang dibuat oleh Pak Hasim namanya. Dia meng-create tarot Nusantara. Nah, itu yang kita pakai. Sudah saya kirim, Ustaz. Oh, sudah gini. Oke, saya cek dulu. Oke. Nah, silakan Pak Wahyu, coba utarakan sekelabat pikiran yang muncul ketika memerhatikan simbol ini. Cantikan. Kecantikan, oke, apalagi Kelembutan. kelembutan, boleh, apalagi Welas asih. welas asih, Dan kemakmuran atau kelebihan air. kemakmuran ya, Ya, kalau karena melihat air ya. Oke. Ya. Nah, kira-kira dengan simbol ini, coba korelasikan dengan kondisi jenengan yang sekarang gitu. Maksudnya ambil satu makna atau satu sisi. Tadi kan menyebutkan beberapa ini, beberapa kata kunci ya, kecantikan, kelembutan, ulas asih, kemakmuran. Gitu. Ulas asih. Nah, dikorelasikan dengan yang saat ini dialami. Wah, kalau yang dia saat ini dialami malah kebalikannya, Nah, Pak Ustadz. betul. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Karena ini adalah kebalikannya. Mbak Tantri tadi pas ngambil ini, posisinya terbalik atau tegak? Berdasarkan pilihan nomor 17, jadi saya ambil ya tegak. Tegak ya? Oke, nggak apa-apa. Oke.
makna dari bintang ini sebetulnya adalah harapan. Di mana kita hidup, di situ ada harapan. Ketika kita mengalami hal yang kebalikannya, ada satu hal yang tidak boleh luput. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu canggih betul ya. Agar manusia itu tetap berdinamika dalam kehidupannya. Satu hal ini bahkan umat Islam itu dilarang. Tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh putus asa. La taqnatu mir rauhillah. Sifat seorang muslim itu pasti optimismenya itu tidak hilang. Tidak kemana-mana. Sehingga potensi kehidupan yang ada di depan mata itu tidak terhijab oleh pesimistis yang mungkin saat ini sedang menggelayuti. Nah, mari kita bedah dari konsep teori anchor-nya Dr. Bagus ya. Ini nanti akan sangat berkorelasi. Kita belajar teori anchor. Di sana dijelaskan anchor, tahu ya anchor ya? Kunci ya, ya. Ya, tahu. Kunci, jangkar, atau sesuatu yang menjadi pegangan, sesuatu yang menjadi unggulan, andalan ketika saat-saat kita kritis gitu ya. Nah, kondisi saat ini itu sebetulnya bisa menjadi tester. Sebetulnya anchor kita itu apa? Mari kita perhatikan. Yang paling bawah itu level materi. Persis di atasnya ada self dan other. Yang paling tinggi itu virtue atau kebijaksanaan. Nah, baru yang paling atas ini God. Atau Allah lah. Ini ada 3 aja nih. Ini lapis ketiga, lapis kedua, lapis pertama. Seseorang yang andalannya adalah materi, dia akan kesulitan menggapai bintang tadi itu. Karena terasa jauh. Begitu materinya ini hilang, tidak tergapai, lenyap, hangus, kecewa berkali-kali, ya itulah kehidupan. Ya itulah kegagalan. Ini paling bawah nih. Makanya filsafat materialistis yang sekarang sedang menggelora di mana-mana itu rentan sekali. Di atasnya yang lebih baik ya, itu ada self dan other. Maksudnya gimana? Self itu terkait dengan rasa percaya diri kita. Diri ini adalah sentralnya. Apa-apa mengandalkan diri sendiri. Gitu. Nah, ini sejajar dengan other. Other itu mengandalkan orang lain. Baik mengandalkan diri sendiri, ataupun mengandalkan orang lain, itu masih dalam satu layer. Masih dalam satu tingkat. Ini juga lemah, masih lemah. Karena sejatinya manusia itu kan makhluk yang lemah. Ketika kita mengenali, menyadari kelemahan diri kita, saat itulah kita menjadi kuat. Karena dikuatkan oleh Allah. Makanya ada konsep, kita mengenal As-Somad di surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. As-Somad ini relevan dengan sikap kita yang bukan siapa-siapa. Kelemahan kita itu diwujudkan dengan koneksinya kita kepada Tuhan. Nah, yang paling tinggi ketika kita virtue ini yang kita pegang, kebijaksanaan universal ini yang kita ambil,
yang kita jadikan andalan, nah itu tergambarkan dengan suasana bintang itu tadi. Nah ini jadi bahan refleksi kita, kira-kira selama ini mana nih yang kita jadikan anchor selama ini? Materikah, dirikah, atau nilai-nilai universal? Iya, paling bawah. Nah, itu. Materi. Nah, dalam psikokonsiusness sebetulnya bisa dibedah nanti. Bisa dibedah lebih lanjut. Input atau paradigma berpandang kita kan berpusat pada materi ketika anchor-nya itu materi. Sehingga dia mandek di sensori. Mandek di sensori. Nah, ini sensori ya. Sensori langsung bisa ke huduri nih. Huduri. Dia tidak diputar dulu ke khoyali, apalagi akli. Lewat ini. Kemudian wahmi, baru huduri. Nah, ketika pola ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, ya ibarat keseimbangan itu jadi nggak seimbang. Ibarat keadilan itu jadinya tidak adil lagi. Beras sebelah. Ya kita sendiri yang rugi kan. Kita terpusat, terpatok di sini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa belajar psikokonsiusness sudah kita sediakan itu gratis ya teman-teman ya. Bisa diakses gratis. Nanti kode ininya apa ya? Penyaksian. Penyaksian crash 1. Nanti masukin kata kunci ini untuk mengakses. P-nya besar, semuanya huruf kecil, crash terus 1. Nah, itu tentang apa namanya? Bintang. Jadi seolah-olah doa-doa yang dipanjatkan itu mengerucut pada simbol ini, yang mana ini adalah simbol harapan. Nah, kita perlu bersikap jujur, optimis, percaya diri atas kemampuan yang kita miliki, ya kan? Sehingga harapan itu akan bisa menjadi kenyataan. Kenyataan. Begitu kira-kira. Sampai sini ada sesuatu yang didapatkan? Ada inspirasi apa gitu? Ya, kena. Nah, menariknya ini jadi refleksi kita semua, teman-teman. Saya pun jadi betul. refleksi. Oh iya, betul juga. Nah, itulah asik yang kita belajar bersama nih. Tapi kalau Mas Ade, Pak Ustadz, kalau misalnya, tadi kan saya ambil kartu bintang. Kalau misalnya kartunya itu lain dengan pertanyaan yang sama atau gimana nantinya? Jawabannya sama atau hasilnya sama juga? Ya, walau alam. Oh. Kan saya bukan dukun. Tergantung dari kartunya juga berarti ya? Gimana? Saya kurang ngerti dinamikanya ya. Cuman yang perlu kita hargai adalah ini. Intuisi itu kan titik kritisnya ada di 2 detik pertama. Di 2 detik pertama itu apa yang muncul? Itu yang perlu kita sambut. Perkara nanti seperti apa, ya itu nantilah. Prinsip kreativitas itu kan antara pemunculan ide dan evaluasinya itu perlu dipisah. Perlu dipisah. Nah, ini kan kita baru tahap menghidupkan kreativitas kita sehingga bisa menjalani apa yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, nanti ketika dipilih lagi seperti apa, itu sudah pengembangan juga. Ya, tidak masalah kan 22 kartu itu kan arketip yang coba dihadirkan untuk meng-capture kesadaran kolektif umat manusia dari awal sampai sekarang. Kira-kira gitu. Teorinya Carl
Gustav Jung seperti itu. Begitu, mudah-mudahan bisa di ini ya. Masih ada 5 menit nih. Ya. Saya Mas ya. Boleh. Siapa nih? Saya ya. Oke, ya boleh. Oke. Mungkin di ini dulu Mbak Tantri, diacak dulu, diajak toh. Nah, nanti milihnya ketika kartu itu ditata seperti ini, milih nomor 5 dari atas misalnya, atau 2 dari bawah. Nah, seperti itu aja. Begitu. Oke. Sudah, baik. Oke. Silakan, nomor berapa? Nomor 9, Mas. Oke, nomor 9 dari atas atau dari bawah? Dari atas, dari bawah. Ya, nomor 9 dari bawah, Mbak Tantri. Monggo. Ratu. 3. Oh, boleh difotoin? Nanti saya share screen ya. Mas Adik, yang kita pakai berarti cuma 22 kartu aja ya? Yang 56 nggak dipakai ya? Dipakai. Nggak dipakai ya? Dipakai juga. Cuman ini kan saya mau membahas 22 arketipnya ini loh, Jung gitu. Tetap dipakai dalam sesi-sesi biasanya, tetap dipakai. Sudah saya kirim, Ustaz. Oke. Sudah berdoa ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, itu dia. Oke. Silakan diamati apa yang muncul di 2 detik pertamanya. Warna emas. Sama mahkota. 2, Mas ya. Warna emas sama mahkota. Oke, ada lagi? Tongkat. Tongkat. Siap. Cahaya. Cahaya. Kesuburan. Kesuburan. Ya, itu Mas. Oke, coba dikorelasikan dengan kondisi saat ini. Maksudnya korelasi itu gimana ya? Maksudnya gini, yang namanya tanda itu kan bisa menuntun kita pada satu makna yang relevan dengan kondisi kita saat ini. Apapun itu. Karena kan prinsipnya segalanya satu, utuh, tak terbagi. Apa yang muncul di sana sejatinya mencerminkan apa yang di sini. Meskipun seringkali kita kesulitan, apa ya korelasinya? Disitulah kita perlu diskusi, perlu kembali kepada mereka yang sudah dulu punya pengalaman mungkin. Ya sama sih dengan ya Pak tadi, Pak yang sebelumnya tadi. Sebenarnya kebalikannya tadi yang disampaikan tadi. Oke. Dengan kondisi. Kebalikannya ya? Iya. Baik. Walaupun ada beberapa, misalkan amanah, bisa dikatakan amanah juga kalau perlambangnya mahkota itu juga amanah
menurut saya sudah diterima saat ini. Oke. Ya, betul. Tapi secara umum kondisinya kebalikannya dari ya sama ya atau mirip ya. Oke. Ini sebetulnya ada benang merahnya. Karena kondisinya sama, tapi simbol yang keluar kan beda. Iya. Nah, hope itu berhenti ya. Kalau bahasa Jawa hope berhenti. Iya. Kalau bahasa Inggris kan artinya harapan. Harapan itu akan nampak lebih bercahaya, ya kan? Lebih terasa kehangatannya. Kayak ngomongin cahaya kan, saya ketarik dengan matahari. Tadi ngomongin matahari nggak? Nggak ya? Nggak, cahaya aja. Cahaya aja ya. Kehangatan ya. Kehangatan. Untuk menggapai ke sana, ada satu sikap yang perlu kita asah ya. Perlu kita asah. Yaitu apa? Ketika kita mendapatkan amanah, kalau kita ingat satu surat di surat Ibrahim, ayatnya saya lupa, tentang kebersyukuran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Ini kita coba capture kasih sayang Tuhan dengan simbol ini. Ketika kita tidak mendapatkan sinyal-sinyal cinta kasihnya dari satu tanda yang begitu jelas, yang masalah sebetulnya bukan di tandanya, tapi yang masalah pada bagaimana kita memproses. Kalau kita kembalikan ke psikokonsesius itu ada lokus yang menumpuk sumber informasinya pada satu stasiun ini sehingga tidak lancar, sehingga tersumbat. Gitu. Bagaimana membukanya? Nah, ini menjadi password. Password kita untuk membuka sumbatan itu. Dari mana? Dari bersyukur. Apalagi tadi sudah ada mahkota ya, yang sudah diterima. Bentuk syukurnya apa? Tanggung jawab. Ketika itu mahkota. Ya kan? Ketika ada kesempatan yang terlihat, ketika dicahayai kan sesuatunya jadi terlihat. Nah, kita sambut dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya gimana? Kita tidak menunda lagi harapan itu. Kita tidak menunda lagi kesempatan yang datang, meskipun kondisi kita kebalikannya. Tapi itulah ekspresi kebersyukuran kita dengan menyambut kesempatan yang hadir. Siap. Nah, di sini akan terjadi hukum kausalitas non-linear. Apa itu? La azidannakum. Pasti aku tambahkan. Dan kalau kita yakin, dan pastinya kita yakin lah ya, apa yang dijanjikan Allah itu kan pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Hanya kita berusaha sedikit aja membuka sumbatannya dengan kebersyukuran itu. Nah, kalau kita lambangkan kebersyukuran itu pada sosok si ratu ini kan komplit. Kalau raja mungkin ada kesewenang-wenangan ya. Kalau ngomongin ratu itu kan energi feminimnya menghangatkan hubungan, ya kan, mengayomi, terus apalagi? Ya itu Mbak Wiwin tuh. Dibutuhkan ya. Iya, seperti itu. Jadi kita bisa jadikan ini satu sumber inspirasi yang mendorong kita untuk terus kuat memegang amanah, untuk terus kuat menjaga kesempatan yang hadir ini. Ya itu. Kalau saya ingat ada satu kitab, ya saya lupa judulnya. Dia membahas tentang Alhamdu. Surat Al-Fatihah ya, Alhamdu. Alhamdu segala puji.
lillahi, bagi Allah. Al di sana itu makna yang lebih dalamnya. Itu alif lam itu sebagai punya fungsi untuk istighraq. Istighraq itu memasukkan segala macam pujian ya di semesta ini masuk ke dalam al semua. Ditujukan kepada siapa? Lillahi, kepada Allah. Nah, ekspresi syukur kita terkait dengan ini menggunakan segala macam anugerah sebagaimana mestinya. Itu bersyukur. Misal kita punya tangan yang kuat, kita gunakan ini untuk bekerja keras. Itu makna bersyukur. Kita punya ide, inspirasi, kita gunakan inspirasi ini untuk mengajak orang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Tuhan. Ini berarti dia bersyukur. Kalau saya contohkan dengan benda-benda di sekitar kita, ketika kita punya mobil, dan mobil itu difungsikan sebagaimana mestinya, berarti dia bersyukur. Punya mobil kok malah jalan kaki, nah ini dia tidak bersyukur dia. Punya kemampuan intelek yang bagus, punya kemampuan skill yang mumpuni, kok tidak dipakai sebagaimana mestinya. Nah, dia seperti orang yang tidak menggunakan potensinya sebagaimana mestinya. Tidak pakai mobil, malah jalan kaki, ibaratnya gitu. Ini berkorelasi sebenarnya. Luar biasa kalau kita bedah dari berbagai makna sisi. Kira-kira ada ini nggak? Bisa memberikan satu inspirasi nggak nih Pak Sugiarto? Insya Allah. Oke, sakit Mas. Gitu ya. Apa? Nah sekarang saya mau mengonfirmasi nih. Pengalaman apa yang sedang dirasakan sekarang? Kalau sekarang ini ya amanah, terkait dengan amanah. Itu yang memang harus tadi ada bersyukurnya harus dioptimalkan lagi dengan lebih optimal optimal yang dimiliki sama kemampuan yang dimilikinya itu. Kalau ada ya tadi harus ketika nanti bersyukur nanti ditambah ya. Mungkin nyambungnya ke sana itu Mas. Betul. Itu sudah satu hukum, satu paket. Nah, kita lihat paket yang lain. Paket yang lain di ayat ini, di sana disebutkan la'in kafartum inna adabi lasadid. Jika tidak bersyukur, jika kufur, di sini tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan sebab akibat langsungnya. Tapi dia dipisah. Artinya itu dinamika kehidupan saja. Tidak atau bukan kausalitas pasti. La ing sakartum la azidannakum. Di sana ada keterhubungan yang erat. Kalau kamu bersyukur pasti aku tambah. Tapi terkait dengan efek kufur nikmat ini ada jeda. Di ayat ini Allah hanya memberikan warning saja. Kalau kufur ini cuma ngabari loh ya. Sesungguhnya ada Allah itu pedih. Ini cuma kabar saja. Secara makna bahasa di sana tidak ada huruf yang menyambungkan sebagaimana part sebelumnya. Ini bentuk kasih sayang Allah saja. Seperti itu. Dapat pengalaman. Terima Mas. Insya Allah. Seperti itu teman-teman. Kira-kira dinamikanya. Jadi ini hiburan yang berfaedah. Gitu ya. Saya kasih judul itu aja. Hiburan yang berfaedah. Ya, sebetulnya kita masih mau teruskan tadi teman-teman yang ingin menguak ada apa sih sebetulnya diri saya itu, tapi karena waktu yang singkat ini ya, sudah jam 5 ini, saya perlu siap-siap untuk ada satu kegiatan yang perlu saya lakukan. Sebelum kita tutup, teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau mendapatkan inspirasi apa gitu? Untuk kelanjutannya belajar gimana Mas? Atau mungkin treatment lanjutannya? Oke. Mas Sugi sudah join di sini belum?
yang di grup yang 2 itu loh, batch 2 itu loh Mas. Udah masuk ya. Nanti coba ikutin yang ini ya. Yang ekos ini ya. Ekos ya. Nah, ini alat untuk mengeksplor lebih lanjut agar kita bisa lebih bersyukur lagi. Ini nanti enroll saja, ini gratis kok ya. Teman-teman bisa dalamin ini. Nah, gitu. Kalau tema tarot inspiratifnya sebagian sudah saya tuangkan di sini, nanti saya tambah deh. Yang lain ini dalam proses saya lagi minta teman saya itu Mbak Puji itu untuk bikin modul materi terkait tarot Nusantara ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar lebih detail. Kalau ini kan ini sifatnya intuitif saja, meskipun ini saya baca tadi ya nyambung-nyambung, nyenggol-nyenggol gitu. Jadi ada bukunya yang bisa kita baca. Begitu teman-teman semua. Insya Allah bermanfaat ya teman-teman ya. Siap. Ya, insya Allah nanti kalau ada pembelajaran lagi, saya nanti ngabarinnya gimana ya teman-teman ya? Atau buat grup baru aja Mas. Grup baru ya? Link-link gitu mungkin. Oke deh. Oke, saya kirim di sini deh biar teman-teman join. Ini grup saya tentang teras, terapi dari atas kertas ya. Teras, ini nanti ada hubungannya dengan grafo transendensi. Nah, itu ada Mbak Wiwin. Beliau sudah nyambung. Nanti nyambung. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Banyak ada ini. Yes, mana yang paling nyantol gitu aja. Ini kan niatnya memang buat hiburan kita ya, buat hiburan. Nah, ini sudah saya share di grup, di chat ya. Teman-teman silahkan join di situ. Info-info selanjutnya terkait dengan tarot inspiratif, insya Allah nanti kita pusatkan di sana. Oke, matur nuwun Pak Deyoyo dari Jogja. Nah, orang Jogja biasanya kebijaksanaan atau hikmah lokalnya itu loh kuat ya. Nanti Pak Yoyo bisa lebih inilah, lebih bisa memahami ya. Ini mudah kok tarot itu. Ya, silakan teman-teman join di sana. Nanti insya Allah materi kita kita share di situ ya. Jadi nggak jauh-jauh dari inilah temanya itu. Nggak jauh-jauh dari ini, sangat ringan sekali. Sebagai hiburan kita bersama ya, mempelajari hal-hal yang lain. Jadi saya ibaratkan pelajaran-pelajaran terdahulu ya, apa itu sains spiritual, psycho-consciousness, mungkin grafologi, grafoterapi, grafotranscendensi, itu kan keilmuan yang mungkin bikin kita panas di kepala ya. Nah, sesi tarot inspiratif ini sebagai hiburan kita. Itu ceritanya. Hiburan berfaedah. Ya, pokoknya yang asik-asik lah ya, yang ya. Ini yang Nuni ini pengalamannya lebih luas nih. Soalnya nanti bisa lebih membedah, lebih rinci. Apalagi pengalaman hidupnya sudah luar biasa lah. Banyak loh, senior saya nih, yang Nuni ini. Yang tadi, yang menjadi tertarik itu bukan kliniknya itu loh Mas, masuk kliniknya itu. Ya, betul. Bukan kliniknya. Ya. Gitu. Makanya teman-teman saya sarankan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya sarankan betul untuk tuntas TOSM ya. Sudah pada download belum nih TOSM? Belum. Nah, TOSM. TOSM. Nanti saya share di grup ini ya. Linknya gitu ya. Boleh. Gak ditakoni waktu tuh. Oke, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama?
Nah, kalau di sini ada pelatihannya nih teman-teman. Pelatihan asah intuisi. Nah, ini Mbak Tantri barusan ikut. Mbak Tantri, terus Mbak Wiwin. Ada lagi yang sudah ikut? Nggak tahu. Kalau ini berbayar ya, ini murah kok. Ini menguatkan logika, membugarkan otak, sehingga kita punya bekal untuk membaca tarot inspiratif. Kira-kira gitu. Insya Allah nanti kita adain lagi. Ya, ikut tosem, bagus. Teruskan lanjut tosemnya ya. Dilanjutkan tosemnya sehingga menjadi pengetahuan intuitif. Ketika otak kita seger, insya Allah informasi serumit apapun bisa kita lampaui. Kira-kira gitu. Ya, kalau dia nggak mau. Tadi siang dia nggak sholat. Oke, ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Selalu bermanfaat ya. Ya, yang tarot kuantum. Ya, ini kan insya Allah semuanya terhubung. Untuk mencari hubungan itu kadang kita perlu kreativitas dan keberanian. Nah, di sinilah kita mengeksplor ya, ceritanya gitu. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih kebersamaannya. Ini Bu Yeni baru hadir nih. Nggak apa-apa, nanti ada rekamannya ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk terus mengembangkan diri, dan mohon doanya semoga kita senantiasa bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Yoyo. Teman-teman sudah pada join ya. Ini sudah saya kasih linknya. Nanti info-info selanjutnya kita taruh di sana. Oke, akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.